Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang administrasi peserta didik. Nah, kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Desya Wanda Septia Utami, yang kedua Rahma Alia, dan yang ketiga saya sendiri Yuda Saputra. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian administrasi peserta didik yang akan dibawakan oleh saya sendiri. A. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum. Maka penting dilakukannya sebuah administrasi, serta suatu proses yang dilakukan oleh orang atau beberapa kelompok dalam mengatur suatu instansi yang bertujuan agar tujuan dan keinginan dari instansi tersebut dapat terlaksanakan. Menurut Nur Hasanah tahun 2007, administrasi dapat dikelola dan diatur agar terciptanya suatu tujuan dan terlaksananya suatu konsep mengelola. Selanjutnya, mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta didik, ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian ini. Yang pertama, menurut Sujipto tahun 1991 atau 1992, administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan yang berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Yang kedua, menurut Suryo Subroto tahun 2004, administrasi siswa tersendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur siswa mulai dari masuk sekolah hingga siswa tersebut telah tamat. Yang ketiga, menurut Asnawil tahun 2005, administrasi peserta didik merupakan administrasi yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan sebagai pengatur dokumen-dokumen peserta didik. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan seperti peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lainnya. Administrasi pendidikan oleh para ahli diartikan dalam dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan sebagai proses. Pengertian administrasi sebagai ilmu mengandung pengertian bahwa administrasi ini adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Serta administrasi pendidikan sebagai sumber adalah segala sesuatu yang membantu tercapainya tujuan baik berupa tenaga, material, uang, ataupun waktu. Administrasi pendidikan pada dasarnya merupakan administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk menyatukan dan menyelaraskan peranan seluruh sumber daya yang dimiliki guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu. Ini berarti bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lainnya. Siswa adalah unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lembaga pendidikan didirikan untuk kepentingan siswa. Oleh sebab itu perlu mendapat perhatian yang cukup dari pelaksanaan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif.
Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tersebut keluar dari sekolah. Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, sampai peserta didik tersebut menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baik, di sini saya ingin menjelaskan proses administrasi peserta didik, yang dimana ada 3 tahapan dalam proses tersebut. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah, yaitu melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru ialah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dari sekolah tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan murid tersebut. Di antaranya, penetapan daya tampung. Yang kedua ada penetapan syarat-syarat murid baru dengan syarat yang sudah ditetapkan biasanya oleh Depdikbud dan dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah. Yang ketiga ada pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, tahapannya yaitu selama tahun pembelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid baru diterima ialah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan. Yang ini dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Ada beberapa yang dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini, seperti orientasi untuk murid baru, peraturan kehadiran murid, promosi dan mutasi murid, tata tertib sekolah salah satu alat untuk melatih kedisiplinan siswa, dan yang terakhir adalah ganjaran ataupun hukuman. Tahapan yang ketiga adalah akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelajaran ialah pelaksanaan ujian nasional dan juga ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut, seperti pertama itu pelaksanaannya ujian nasional, dan yang kedua kenaikan kelas. Selanjutnya, instrumen administrasi peserta didik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Yang instrumen yang dimaksud yaitu seperti buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data, dan juga informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud seperti buku induk, yaitu buku pokok, yang di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku daftar keadaan siswa yang menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah, yang biasanya digambarkan keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat, daftar hadir siswa. Yang kelima, ada file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya seperti fotokopi, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas juga dibandelkan menurut kelompok masing-masing, sehingga berkas tidak akan dicampur-campur ataupun mudah diperlukan jika tuh. Selain itu, catatan tentang data siswa juga dibedakan atas dua, seperti catatan atas data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kelaper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah, juga ada dari produk sekolah tersebut. Yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, seperti buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan BK, buku catatan prestasi murid meliputi buku daftar nilai dan buku leger, atau buku, dan terakhir buku rapor dan juga buku mutase. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Moderator. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antara peranan guru dalam pengelolaan murid diantaranya adalah sebagai berikut.
Guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dan yang kelima yaitu guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Dan yang terakhir yaitu guru diharapkan menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Mungkin dengan berakhirnya penyampaian materi dari saya tadi, berakhir pula video presentasi kami pada kesempatan kali ini.